Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindu Saputra, asal kampus dari AMI Stikom Tunas Bangsa Pematang Siantar. Saya dari kelas 21S05, tugas matkul Pancasila mengenai pelanggaran nilai-nilai Pancasila sila pertama. Sebelum saya menyampaikan pendapat dan solusi, mari kita lihat video berikut. Isu intoleransi atau pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan memang selalu marak terjadi di tengah-tengah heterogenitas masyarakat Indonesia. Akhir-akhir ini sejumlah tempat peribadatan umat beragama tidak diizinkan beroperasi, bahkan ditutup paksa di tengah pandemi. Salah satunya Masjid Ahmadiyah di Garut, Jawa Barat. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah, tokoh lintas agama, dan juga guru besar institusi. Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Yakub menyatakan, pandemi ini menyebabkan masyarakat tidak leluasa melakukan aktivitas di luar rumah. Dan menurutnya, secara tidak langsung pandemi juga memicu kasus intoleransi beragama. Pandemi malah justru menyebabkan orang tidak leluasa melakukan aktivitas di luar rumah. Sehingga dengan demikian, dengan kondisi pandemi ini seharusnya menahan seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap paham agama yang berbeda. Jadi Islam itu tidak merekomendasikan ketika berbeda harus dihabisi, itu tidak seperti itu. Maka budaya dialog itu akan dikedepankan. Namun tentu efek negatif dari masa pandemi ini, orang-orang banyak juga yang berpikiran sempit. Banyak juga orang-orang yang setiap saat menggunakan gadgetnya, lalu lintas informasi di media sosial, kadang-kadang itu juga bisa memicu untuk meningkatnya eskalasi tindakan intoleransi. Sesuai fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, penutupan tempat beribadah di tengah pandemi sebagai salah satu ikhtiar mengurangi adanya klaster baru COVID-19. Berkaitan dengan ditutupnya Masjid Ahmadiyah, Kepala Kantor Kemenak Tangerang Selatan Abdul Rojak mengatakan, hal ini dikarenakan SKB yang mengatur dilarangnya kelompok Ahmadiyah menyebarkan paham serta ajarannya. Meskipun demikian, menutup tempat ibadah dan melakukan kekerasan seharusnya tidak terjadi. Saya berharap tidak ada lagi kasus-kasus kekerasan terhadap Ahmadiyah, terutama penutupan tempat beribadahnya, karena memang konstitusi kita mengatur bahwa setiap orang boleh beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan. Abdul Rojak menambahkan, ada 3 tindakan yang dilakukan pemerintah dalam menanggapi ataupun merespon kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan. Menciptakan situasi yang kondusif, yang aman melalui edukasi, sosialisasi, himbauan kepada masyarakat dan kelompok agama manapun untuk tidak melakukan tindak kekerasan. Yang kedua, yang dilakukan pemerintah yang melakukan pengamanan, melindungi, mengayomi dari kelompok-kelompok yang memang dianggap mainstream sebagai kelompok aliran yang sesat dan lain sebagainya. Jadi di sana negara harus hadir melindungi, mengayomi kelompok-kelompok minoritas, kelompok-kelompok termarginalkan, atau yang dianggap kelompok-kelompok sesat ini. Tetap pemerintah harus melindungi dari sisi konstitusi, dari sisi negara. Pemerintah tidak boleh abai, apalagi pemerintah membiarkan. Itu tidak boleh terjadi ya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga harus dicarikan solusi yang bisa diterima oleh semua pihak. Sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi, Kampus UIN Jakarta memiliki upaya tersendiri dalam menghadapi kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan atau KBB. Sebagai warga Indonesia, tentunya ada banyak harapan terkait kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, baik dari pihak kampus sebagai instansi pendidikan maupun pihak pemerintah. Diharapkan masyarakat cerdas dalam memahami konstitusi agar kasus ini dapat diminimalisir. Kemudian pemerintah dapat menjadi penengah di antara kelompok mayoritas dan minoritas. Tim Liputan melaporkan untuk DNK TV. Dari video yang baru saja kita lihat,
saya berpendapat mengapa harus dibatasi ketika ingin beribadah. Padahal kegiatan beribadah sama pentingnya dengan akses kebutuhan dasar. Bahwa menghadiri acara ibadah tidak lebih beresiko daripada mendatangi tempat perbelanjaan, dan bahwa dalam pembatasan ada pelanggaran hak atas praktik agama. Jadi, solusi yang ingin saya sampaikan, kita sebagai umat beragama tidak perlu takut untuk saling berjabat tangan. Sesama umat beragama, yang penting kita menjaga protokol kesehatan, seperti menjaga kebersihan, selalu menggunakan masker, selalu membawa hand sanitizer, dan selalu mencuci tangan. Jika ada kata yang salah dalam pendapat dan solusi yang saya berikan, saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.